perjalanan Abah Janto khususnya ya, Abah jelaskan kita ada tafakkur alam atau santunan atau yang berhubungan dengan memberikan manfaat untuk sesama dan sekaligus kita mengadakan ekspedisi atau eksplor ke tempat yang dianggap angker oleh warga-warga sekitar, yang menurut warga sekitar itu tempatnya sangat dingin, sangat angker sekali. Kita langsung nanti kita panggil warga sekitar aja ya, biar nanti warga sekitar akan menjelaskan ya. Kita berada di suatu gedung ini suatu gedung tua yang sudah lama terbengkalai, sudah tidak ada tempat lagi di sini, sudah tidak menempati lagi. Kalian bisa lihat nanti situasi seperti apa di lokasi warga sekitar sudah menangkap. Kita dikasih tahu tempat ini benar-benar sangat dingin, sangat angker. Kita buktikan ya. Masuk. Ya. Maaf Pak, jadi repotin ini. Aduh, Bapak di sini bawa teman apa sendiri Pak? Kira-kira? Saya sama teman. Oh, sama teman. Bisa temannya buat mungkin buat saksi kita bahwa kita di sini lagi ada penelusuran tempat ini gitu loh Pak, gitu ya. Bisa dipanggil temannya Pak. Tarik. Ini temennya ya. Ini kan Bapak siapa Pak? Pak Rizal. Risa. Alias Icoy. Icoy ya. Dengan Pak Icoy saya panggil aja Abah Jantong. Ya biasa orang panggil dengan Abah Jantong. Dengan siapa ini? Pak Sugeng. Sugeng. Ya, dengan panggil aja Abah Jantong ya. Kebetulan kita di sini ada penelusuran tempat-tempat yang sekiranya kata warga sekitar ini tempatnya benar angker atau enggaknya kan saya juga kurang tahu, tapi saya lihat memang benar tempat ini benar ekstrim ya, benar-benar wingit ya. Cuman saya nggak tahu nih, saya pengen tahu lebih jelas lagi dengan Pak Icoy. Pak Icoy asli sini. Dulu sejarah tempat ini gimana Pak? Nah, gini Pak. Dulu ini kebun kosong Pak. Sekian puluhan tahun dibangunlah bangunan ini. Oh gitu. Belum sempat jadi, itu udah banyak orang korban. Oh, Udah gitu, jadi semacam kayak tumbal kali ya, Ya. gitu ya. orang korban. Nah akhirnya terbengkalai seperti ini. Itu banyak warga sekitar yang melihat sosok-sosok apa yang ya seperti itu. Dulu sebelum terjadinya dibangun tempat ini, kira-kira ini apa itu? Apa lapangan atau apa Itu gitu? ini kebun Pak. Oh, kebun. Kosong. Kebun Kosong, jadi dibeli sama orang. Nah dibangun lah. Mungkin tadinya apa supermarket apa gimana. Oh. Sampai belum jadi, banyak korban akhirnya terbengkalai. Nggak nyampe Iya. pukul lah. Jadi banyak. Terus banyak kejadian ganjil kan di sini gitu, sering mengganggu warga atau apa gitu. Dulu pengalaman pribadi saya banyak kisah nyata. Kawan saya pernah main di atas layangan. Tiba-tiba dia mundur, kan di sini kan ada lorong, Iya. lorong kosong. Oh, iya. Tahu tembus ke bawah, itu di atas ke bawah. Tapi alhamdulillah teman saya ini nggak sampai Nggak celaka meninggal atau enggak gitu, hanya Patah luka tulang. gitu. Oh, luka patah itu tulang. nggak sekali, itu udah pernah 2 kali. Selain itu banyak suatu hal yang lebih ganjil gitu, yang disebut mungkin kecelakaan di luar nalar kita gitu ya. Adakah di sini? Nah itu sering Bang. Apa tuh kira-kira? Pernah dulu anak kecil main layangan di atas Bang. Ini kan atasnya ada dak Bang. Dak kosong itu sering anak-anak kecil itu buat main layangan. Itu sampai nggak sadar Bang. Dia narik layang mundur sampai jatuh Bang. Allah. Tapi alhamdulillah bocah itu masih hidup. Masih itu. Cuman ya koma, alhamdulillah sekarang orang udah sehat. Jadi termasuk di sini tempat yang paling dingin seperti itu ya. Jadi sekiranya warga yang datang kemari dibuat nggak ngeh ataupun dibuat lupa bahwa di sini ada suatu ada lubang ataupun ada apa, mereka sehingga dibuat ketutup gitu ya pikirannya gitu ya, sehingga lupa gitu ya. Oke, sekiranya buat Pak Icoy atau Pak Sugeng bisa ditunjukin tempat ini, bisa dipandu untuk kita gitu. Itu lantai atas itu. Oke, ya, kita bisa ke lantai atas ya.
sudah ada di lantai 2 ini, Abang mau bertanya dulu sama Pak Icoy. Pak Icoy, apakah ini kita di lantai 2 nih Pak nih? Kira-kira ada sejarah di lantai ini, ada sejarah apa menurut warga sekitar yang paling mengganggu untuk warga sekitar gitu, yang warga sekitar pernah alami? Ya, jadi ada pengakuan dari pekerja di sini dulu, Pak. Itu sering mau terjadi. Jadi setiap dia mau melakukan pekerjaan ini, ada mesin itu selalu berpindah, Pak. Itu enggak sekali 2 kali. Dari situ tukang pekerja itu merasa aneh gitu. Selain itu ada lagi kan pekerja mungkin bagi warga sekitar yang merasa terganggu gitu, yang tadi saya dengar infonya juga dari salah satu warga yang berada di balik gedung ini, belakang gedung ini. Apakah benar dulu pernah ada suatu hal yang ganjil yang kasat mata, seperti ada wanita menangis gitu atau teriak? Iya, tetanggaan di sini, Pak. Jadi memang tetangga saya ini memang dekat sekali dengan bangunan itu. Itu dia setiap malam sering mendengar ada tangisan bayi atau tertawa, ya seperti itu. Oh, jadi seperti Itu sering terjadi. wanita tertawa, tangisan bayi. Oke. Ini ada ekstrim sih tempatnya memang. Bisa nanti untuk Pak saya sendiri atau mungkin Pak Sugeng untuk memediasi kita bahwa apakah benar di sini ada suatu makhluk yang kasat mata yang bersemayam di sini, untuk sebagai mungkin Pak Sugeng bisa berkenan untuk sebagai mediator kita gitu. Itu pun kalau Pak Sugeng berkenan gitu, atau Pak Sugeng mungkin gimana? Mungkin saya Gitu. Oke. Buat para sahabat Abah Centong, kita mulai interaksi ya dengan makhluk kasat mata yang ada di sini yang menurut warga sekitar sangat mengganggu, dengan Bapak Risa atau panggilan Pak Icoy ya, warga asli sini ya. Kita mulai nanti ya. Pak Risa atau Pak Icoy, kira-kira bersedia untuk dibuka mata batinnya? Bersedia ya? Oke. Sekarang konsentrasi biar Abah buka untuk mata batinnya, supaya untuk bisa merasakan suatu energi ataupun suatu makhluk yang tak merasat mata yang ada di sini ya, makhluk kasat mata yang ada di sini. Oke. 1, 2, oke. Akan 3, oke. Belakang 7. Anda sangat nyaman, Anda tidak ingin 5. Ya. Oke, buat orang bisa sih. Sekarang Anda masuk ke alam bawah tidur Anda. Alam bawah tidur Anda lah yang akan memandu Anda. Saat Anda buka mata Anda, saat Anda membuka mata Anda, itulah 1/3 Anda akan buka mata Anda, maka Anda akan melihat banyak suatu hal, alam kasat mata, alam batin. Anda akan bisa melihat yang bentuknya jin, setan, sihir, bahkan kuntilanak maupun gundurwo. Anda akan bisa melihat, bukan hanya bisa merasakan. Saat Anda buka mata Anda, maka mata batin Anda akan terbuka. Saat Anda buka mata Anda, maka mata batin Anda akan langsung terbuka. Setiap tunjukan kata perintah dari Allah, Anda akan melihat dan Anda akan merasakan, akan melihatnya. Setiap tunjukan dari Allah, setiap tunjukan. Hitungan 1-3, Anda akan buka mata Anda dan Anda akan menjadi sesuai perintah Allah, baik buruk, semua demi kebaikan Anda. Tapi di saat Abang menepuk pundak Anda akan kembali lagi tertidur. Di saat Abang menepuk pundak Anda akan kembali lagi tertidur. Di saat Abang menepuk pundak Anda akan kembali lagi tertidur. Hitungan 1-3, Anda akan buka mata Anda dan mata batin Anda akan langsung terbuka. Anda akan melihat suatu hal yang sangat menakutkan. Jika Abah menunjuknya, maka Anda akan merasakan ketakutan sangat.
dan sangat-sangat ketakutan. Sehingga Anda selalu memegang tangan Abah dan tidak melepas tangan Anda dari tangan Abah. 1, 2, 3. Oke. Anda tertidur pula rupanya. Oke, buat Bapak siapa tadi? Buat Bapak Icoy ya. Apakah Bapak Icoy bisa merasakan suatu hal yang saya tunjuk di sana? Ada apa yang Anda lihat? Pegang tangan Pak, pegang tangan Pak, pegang tangan Pak, pegang tangan Pak. Jangan lepas. Satu, Pak Sugeng, tolong dijaga supaya dia nggak kabur. Ya. Apa? Apa yang Anda lihat? Oke. Apa lagi? Oke. Apa lagi? Oke. Nah, sekarang coba Anda lihat di belakang Anda. Ada apa? Coba lihat Anda langsung. Lihat di belakang Anda. Ada apa? Wah. Masih mampu untuk melihatnya? Kalau udah nggak mampu akan ditutup kembali mata batin Anda. Kubah. Cukup. Oke. Oke. Lemas. Hitungan 1 sampai 3. Anda akan buka matanya dan Anda akan tidur normal. 1, 2, 3. Gimana? Sudah? Tutup? Sudah? Oke. Seperti yang tadi sudah kita perlihatkan, ini tanpa ada rekayasa. Apa sebelumnya dengan Pak Icoy dengan adanya rekayasa dengan saya? Apa punya janji juga dengan saya? Oke. Seperti inilah yang Bapak Icoy warga Sempacung di kanan Jung. Ya. Kalian bisa saksikan sendiri tanpa ada rekayasa, real, no rekayasa. Ya, nanti kita lanjut telusuran selanjutnya mungkin di atas kali ya. Itu. Yuk, semua kita next cut. Situasi kita sudah di lantai 3 ini bisa dilihat di lokasi Abah di belakang ya, lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu, memang situasinya hampir sama sih, tempatnya hampir sama gitu. Bapak Icoy, di sini ada satu hal yang sekiranya energinya atau mungkin lebih berasa? Nggak ada, Pak. Tapi kita. Langsung aja ke atas. Oke, kita langsung ke atas saja. Yuk. Assalamualaikum ya Padam Padam. Assalamualaikum ya Padam Bro. Assalamualaikum ya Padam Berjasa. Assalamualaikum ya Sohibul Makom. Jalul Gaib. Ya, kita sudah di lantai 3 ini Pak Icoy ya. Itu yang seperti dari penjelasan Pak Icoy. Di sini tempat tinggi. Oh ya, kita sudah diguyur oleh hujan nih, gerimis nih ya. Situasi udah kurang agak mendukung Pak Icoy. Supaya gimana? Diceritakan Pak Icoy supaya kita mendapatkan suatu hal yang ada momen-momen yang bagus gitu. Gimana cerita menurut warga sekitar, apakah benar yang seperti Pak Icoy tadi bilang, apakah benar? Dan posisi yang tadi lompat loncat sebelah mana? Bisa ditunjukin Pak Icoy? Jadi gini, Pak. Dulu ada anak kecil, ya umur 7-8 tahun lah. Dia main layangan, Pak. Narik, dia nggak sadar, tiba-tiba sandung, tiba-tiba jatuh kemarin. Allahu Akbar. Dulu ini kebun nih, Pak, dulu. Begitu tingginya tempat ini. Kebun. Ini mah tinggi banget, Pak Icoy. Korban, alhamdulillah korban tidak sampai kehilangan nyawa, cuman patah tulang gitu ya, Pak. Dan satu lagi, Bah, di sini. Pernah juga di sini. Iya, sama, Bah. Kejadiannya ya itu main layangan. Oke. Padahal dia tahu di sini itu ada lubang. Ya. Dia mundur aja, Bah. Kayak kalau pengakuan korban tuh dia merasa kayak terus ada yang bisikin. Tahu-tahu jatuh lah di lubang ini, Bah. Nih, lubang ini, Bah. Ini ada satu agak kuat ini. Iya.
Benar posisi ada di samping kiri Pak Icai sendiri ya. Gitu. Energi agak lumayan lumayan besar ini. Gitu. Hmm. Hmm. Ya, tinggi besar. Pernah ada yang merasa terganggu oleh satu penampakan seperti genderuwo gitu? Dulu apa jadi memang ya mungkin dari bisikan aja bah, bisikan gitu, maksudnya tahu-tahu ngeblos ya gitu. Oh gitu. Ya ini yang Abah rasakan sangat kuat energinya, dan makhluk ini memang usil dia, sangat mengganggu untuk warga sekitar gitu. Apa Pak Ice mau berinteraksi lagi? Enggak bah, cukup. Hah? Cukup bah. Ah, supaya lebih membuktikan lagi mungkin Pak Ice? Enggak bah. Oke. Saya cukup di bawah aja bah. Oke. Abah juga nggak bisa memaksa Pak Ice sendiri sebagai warga sekitar, memang warga pribumi sini. Iya. Sebelumnya Abah mengucapkan juga buat Pak Icoy, buat Pak Sugeng juga, gitu. Oke. Di sini sangat berkesan sekali. Dari tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat berapa ini? Keempat ya? Keempat bah. Iya, keempat. Paling atas. 3 paling atas kita. Ya. Ya. Mungkin Pak Sugeng mau berinteraksi dengan makhluk sekitar. Oke. Oke. Mungkin dengan Pak Sugeng ada suatu pesan atau suatu ucapan kata buat Pak Sugeng ataupun buat warga sekitar di sini, sebagai warga setempat di sini, gimana? Silakan. Oke, buat Pak Sugeng sendiri kan mau berkenan untuk berinteraksi dengan makhluk di sini, mungkin dengan yang kasat mata. Saya ini udah mau hujan, ini kan kita langsung Iya sih, aja. waktunya udah terlalu mepet. Mungkin ada suatu pesan atau kata buat para sahabat Abah Centong yang sedang nonton, mungkin bisa di kesan-kesannya atau pesan-pesannya yang sekiranya bermanfaat untuk warga sekitar ataupun untuk masyarakat. Ya pesannya ya selalu Besar suaranya. hati-hati aja, karena makhluk halus itu emang nyata ada, sama-sama ciptaan Allah. Ya untuk ininya kita saling berdoa dan meminta yang terbaik. Oke. Mungkin Pak Icai sendiri ada suatu pesan buat para sahabat Abah Centong yang sedang menonton. Semoga kalian semua terhibur dengan adanya kami dalam ekspedisi malam ini, Napak Tilas Abah Centong. Ya, kita akhiri sampai di sini. Besok kita akan lanjut selanjutnya di momen selanjutnya. Terima kasih buat semua. Tetap jangan lepas dari Napak Tilas Abah Centong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.